Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qala aidan walal akhiratu khairul laka minal ula. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang pembagian manusia itu ada 4 bagian. Yang pertama, sabda ulama, an-nasu ala arba'ati aqsam. Manusia itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, man lahul khairu fid darain wa hum ahlut ta'ati al-aghniya. Yang pertama yaitu orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Siapakah kategori orang yang termasuk untung di dunia, untung di akhirat, bahagia di akhirat, bahagia di dunia? Yaitu orang-orang kaya yang taat dan ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkatnya sudah profesor, doktor, dermawan, ahli ibadah, muslim, masya Allah. Itu rupanya dunia dan akhiratnya dapat. Itu yang paling baik manusia seperti itu. Di dunia bahagia dengan kekayaannya, disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal waktu. Maksud tidak mengenal waktu itu, di saat-saat kesibukan orang kaya tersebut selalu menyisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menginginkan kategori orang ini dunia akhirat bahagia, seperti yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dari bagian manusia ada yang berdoa, Rabbana atina, ya Tuhanku, berilah kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan pula, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Itu yang kita dambakan. Lalu bagian manusia yang kedua, man lahus syarru fihima, orang yang sangat tidak beruntung. Siapa itu? Orang yang wahumul kafaratul fuqara, hidup di alam dunia sudah kafir, miskin lagi. Banyak segala cita-cita yang tidak tercapai, di dunianya pun sudah menjadi siksa karena kekufurannya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang di dunia sudah tersiksa dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya. Segala cita-cita banyak yang tidak terlaksana dan tidak tercapai, di akhirat mendapat siksa atas kekufurannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, man lahu suratu khairin fid dunya wa syarrun fil akhirah, al-aghniya'u al-kafarah. Ini ada orang yang beruntung di dunia tapi buntung di akhirat. Yang ketiga ini kategorinya untung tapi buntung. Di dunia senang dengan kekayaannya, segala cita-cita, segala yang mereka inginkan selalu tercapai. Tapi di akhirat mendapatkan siksa. Karena apa? Walaupun kaya di dunia tapi tidak beragama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bahwa ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Maksudnya di dunia ketika kita
sedang enak-enak tidur, mendengar panggilan suara adzan, kita jangan tidur terus, kita harus bangun untuk melaksanakan beribadah sholat kepada Allah. Seperti halnya orang yang sedang dipenjara. Orang yang sedang dipenjara, ketika mereka sedang enak-enak tidur, dibangunkan oleh penjaga penjara untuk melaksanakan kegiatan. Maka apabila tidak melaksanakan kegiatan, akan mendapatkan sanksi juga itu di dunia. Maka bagi orang-orang kaya di dunia, tapi kafir, bukan muslim, ini merupakan surganya di dunia. Wasyarun fil akhirah, tapi mereka mendapatkan siksa, mendapat segala kesulitan nanti di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Dan kategori orang yang ketiga ini adalah untung tapi buntung. Kaya di dunia tapi kufur, sehingga di akhiratnya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu ada lagi bagian yang keempat, man lahu suratu sarin fid dunya wa khairun fil akhirah wa humul fuqaraul mu'minun. Ada orang yang di dunianya hidupnya serba kekurangan, banyak cita-cita, banyak kemauan yang tidak tercapai dan tidak kesampaian. Maksud hati ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Tapi masih ada harapan, khairun fil akhirah, baik di akhirat. Karena apa? Wahumul fuqaraul mu'minun. Orang tersebut adalah orang-orang fakir di dunia tapi beragama Islam, mempunyai modal iman. Jadi bagi orang-orang mukmin yang fakir dan miskin hidup di dunia, ini ada harapan untuk selamat di akhirat. Kategorinya orang tersebut adalah kebalikan dari yang ketiga. Buntung tapi untung itu bahasanya syarrun fid dunya wa khairun fil akhirah. Walaupun hidup serba kekurangan tapi tidak mengurangi rasa kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidup serba kekurangan, penuh dengan kemiskinan dan kefakiran, tapi selalu menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini adalah manusia yang terbaik, adalah yang nomor satu yang selalu kita idamkan dalam doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini terkena juga dengan sebutan doa sapu jagat. Kenapa dinamakan sapu jagat? Karena ini permintaan kita, permohonan kita kepada Allah mau mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka mudah-mudahan walaupun kita ditakdirkan hidup penuh dengan kemiskinan di dunia, tapi kalau kita selalu menyempatkan mendatangi berjamaah dalam kebaikan, insya Allah kita kategorinya buntung di dunia tapi untung di akhirat. Tapi yang lebih enak itu adalah khairun fid darain, mendapatkan di dunia untung, di akhirat pun untung. Di dunia serba ada, banyak uang, banyak harta benda, disertai tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan doa tadi sangat singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu selalu didawamkan, selalu dimulazamahkan, dibiasakan, maksudnya ketika kita usai sholat 5 waktu atau usai sholat sunat yang lainnya. Mudah-mudahan video ini walaupun singkat, setelah disimak silahkan sebar kepada yang lain agar menjadi sarana dakwah. Dan insya Allah sebaik-baiknya sodakoh adalah bersodakoh dengan ilmu. Masya Allah.
mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang tersebut sama halnya dengan orang yang melakukan kebaikan. Khudh sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.